Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Hidayah Azhara dengan NIM 230291133. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan soal UAS aljabar linear elementer. Untuk pembahasan soal nomor satu itu, eh, misalkan matriks A 1, 2, 6, 6, 2, 1, 6, 2, 1. Pertanyaannya yang A, tentukan semua nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A. Kita akan menyelesaikan soal yang A. Yang pertama yaitu kita akan hitung karakteristik karakteristik polinomial determinan A lambda dikurang lambda sama dengan nol. Yang nomor dua, langkah yang kedua yaitu kita akan menemukan nilai eigen. Yang ketiga, kita akan mensubstitusikan ke A kurang lambda 1 ya. X sama dengan nol untuk mendapatkan vektor eigennya. Lalu kita akan melakukan langkah yang pertama. Langkah yang pertama yaitu kita akan menghitung determinan A dikurang lambda, lambda I. Untuk A dikurang lambda I, yaitu kita akan memasukkan nilainya 1 dikurang lambda menjadi matriks 1 dikurang lambda 2, 6, 6, 2 dikurang lambda 1, 6, 2, 1 dikurang lambda. Lalu kita akan menggunakan determinan 3 dikurang 3. Determinan A dikurang lambda sama dengan 1 dikurang lambda, 2 dikurang lambda, 1 dikurang lambda, dikurang 2, 6, 1 dikurang lambda, dikurang 6, ditambah 6, 6 dikurang 6, 2 dikurang lambda. Setelah disederhanakan, akan menjadi lambda 3 dikurang 4 lambda 2 dikurang 4 9 lambda dikurang 108 yaitu 0. Dengan faktorisasi didapatkan lambda dikurang 3 dikali lambda 2 dikurang 7 lambda dikurang 36 sama dengan 0. Jadi lambda 1 sama dengan minus 3. Lambda 2 sama dengan 7 ditambah akar 49 ditambah 144 per 2 sama dengan 12 dan lambda 3 dapatkan 7 dikurang akar 193 per 2. Lambda 1 sama dengan 3 berarti lambda 2 sama dengan 12 dan lambda 3 sama dengan minus 1. Yang pembahasan soal yang B. Untuk pembahasan soal yang B, tentukan matriks P yang mendiagonalisasi matriks A, yaitu kita akan melakukan yang pertama mencari vektor eigen V1, V2, dan V3 sesuai nilai eigen di atas. Berdasarkan soal. Yang langkah kedua yaitu kita dapat matriks P adalah P sama dengan V1 mutlak V2 mutlak V3. Matriks diagonal D adalah D matriks lambda 1, 0, 0, 0, lambda 2, 0, 0, 0, lambda 3. Maka A PDP negatif 1. Kita dapat. Untuk pembahasan soal nomor 2, soalnya misalkan C, nilai C negatif 1 dan 1 merupakan himpunan fungsi kontinu pada negatif 1 dengan hasil kali dalam F, G sama dengan sama dengan eh,
integral satu mendekati negatif satu. FG, FG dx. Eh, Diketahui dari soal fungsi X sama dengan X kuadrat dikurang satu, G X sama dengan X pangkat 3. Tentukan yang A, F dan G, nilai F dan G, yang B, mutlak F dan mutlak G. Yang C, cos kosinus sudut F dan G dalam ruang hasil kali C minus satu dan satu. Untuk soal yang A, yang itu hitung nilai F dan G. Untuk mencari nilai F dan G, kita dapat melakukan langkah-langkah yang tersebut di bawah ini. Kita mencari integral satu mendekati minus satu X kuadrat dikurang satu dikali X pangkat 3 dx. Di, Sama dengan integral satu mendekati satu X pangkat 5 dikurang X pangkat 3 dx. Sama dengan integral satu dikurang minus satu mendekati minus satu X pangkat 5 dx dikurang integral satu mendekati minus satu X pangkat 3 dx sama dengan nol dikurang nol sama dengan nol. Untuk pembahasan soal yang B, hitung mutlak F dan mutlak G. Untuk mencari mutlak F, kita dapat melakukan langkah berikut. Mutlak F sama dengan akar F, F sama dengan akar integral satu mendekati minus satu kali X kuadrat dikurang satu kuadrat dx. X kuadrat dikurang satu kuadrat sama dengan X pangkat 4 dikurang 2X kuadrat ditambah satu. Integral satu mendekati satu X4 dikurang 2X kuadrat ditambah satu dx. Sama dengan integral satu mendekati minus satu X4 dx dikurang 2 integral satu minus satu X2 dx ditambah integral satu mendekati minus satu. 1 dx. Karena fungsi genap karena fungsi untuk soal selanjutnya, karena fungsi genap integral satu mendekati negatif satu X kuadrat dx sama dengan 2 per 3. Integral satu mendekati minus satu dx X pangkat 4 sama dengan 2 per 5. Integral satu mendekati minus satu dx satu sama dengan 2. Untuk maka hasilnya integral 2 per 5 dikurang 2 dikali 2 per 3 ditambah 2 sama dengan 2 per 5 dikurang 4 per 3 ditambah 2 sama dengan 6 per 15 dikurang 20 per 15 ditambah 30 per 15 sama dengan 16 per 15. Maka didapatkan mutlak F sama dengan akar 16 per 15 sama dengan 4 per akar 15. Selanjutnya, untuk pembahasan soal nomor 2 yang bagian C, soalnya hitung kosinus sudut antara F dan G. Untuk mencari eh, nilai kosinus, kita dapat menggunakan rumus tersebut. Rumus di bawah ini ya. Kosinus theta sama dengan F G per mutlak F dikali mutlak G sama dengan 0 per
mutlak F dikali mutlak G sama dengan nol. Jadi sudut antara F dan G adalah nol sama dengan 9 derajat. Artinya F dan G ortogonal di ruang hasil kali dalam. Untuk pembahasan soal selanjutnya, pembahasan soal nomor 3. Untuk soalnya, misalkan T eh, R pangkat 3 di menuju R pangkat 2 merupakan transformasi linear. Diketahui T 1 1 1 dan 19 sama dengan 19 dan 3. T 1 1 2 sama dengan 27 dikurang 5. T 0 2 1 sama dengan 24 dan 8. Pertanyaannya tentukan A, T, X, Y, Z dan matriks transformasi linearnya T 2 1 4. Bahasan yang A tentukan T, X, Y, Z dan matriks transformasi linear. Kita asumsikan bentuk transformasi linear sebagai T, X, Y, Z sama dengan XT 1 0 0 ditambah Y T 0 1 0 ditambah ZT 0 0 1. Artinya kita ingin mencari matriks transformasi linear A elemen R 2 dikali 3 dengan T X Y Z sama dengan A m- matriks X Y Z. Nah, misalkan ya T X Y Z sama dengan A matriks X Y Z A matriks A B C D E F. Maka kita akan gunakan data T 1 1 1 1 sama dengan 93 A B C sama dengan 9 D E F sama dengan 3. T 1 2 1 1 2 sama dengan 27 minus 5. Maka A B 2 C sama dengan 27. D E 2 F sama dengan minus 5. Untuk yang T 0 2 1 sama dengan 2 2,8 yaitu 2B ditambah C sama dengan 24. Matrik pertama baris pertama eh, A ditambah B ditambah C sama dengan 19. A ditambah B ditambah C ditambah 2C 27. 2B ditambah C sama dengan 24. Jadi 2 dikurang 1. AB ditambah 2C dikurang AB ditambah C. Sama dengan berarti dari eh, operasi tersebut kita dapat C sama dengan 8. Lalu kita akan mensubstitusikannya ya. Selanjutnya kita akan substitusikan ke 1. A, B ditambah 8 sama dengan 19. AB, eh, AB di, sama dengan 11 dikali 4. Untuk substitusi C ketiga 2B ditambah 8, 24 B sama dengan 8 dan A sama dengan 3. Hasil baris pertama A didapatkan 3, B sama dengan 8 dan C sama dengan 8. Matrik kedua untuk baris kedua tambah D ditambah E ditambah F sama dengan 3. D ditambah E ditambah 2F sama dengan minus 5. 2, 2E ditambah F sama dengan 8. 6 dikurang 5 F sama dengan negatif 8. Substitusi kita akan substitusikan ke 5. D ditambah E dikurang 8 sama dengan 3. D ditambah E sama dengan 11 dikali 8. Lalu substitusikan F sama dengan negatif 8 ke 7. 2E dikurang 8 sama dengan 8.
E sama dengan 8 dan D sama dengan 3. Hasil baris kedua berarti kita dapatkan D sama dengan 3, E sama dengan 8, dan F sama dengan negatif 8. Untuk selanjutnya, matriks transformasi. A, A sama dengan matrik A sama dengan 3 8 8 3 8 negatif 8. Maka kita masukkan nilainya T, X, X, Y, Z sama dengan A matriks X, Y, Z sama dengan 3X ditambah 8Y ditambah 8Z. 3X tambah 8Y dikurang 8Z. Untuk soal berikutnya, yang nomor 2 bagian yang B. Nomor 3 yang bagian yang B. Hitung T214. Kita akan menggunakan yang tadi dikurang T X Y Z sama dengan matriks 3X tambah 8Y ditambah 8Z. 3X ditambah 8Y dikurang 8Z. Kita akan substitusikan eh, nilai X sama dengan 2, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 4. Berarti 3 dikali 2 ditambah 8 dikali 1 ditambah 8 dikali 4 sama dengan 6 ditambah 8 tambah 32 sama dengan 46. Dan 3 dikali 2, 3 dikali 2, 8 dikali 1 dikurang 8 dikali 4 sama dengan 6 ditambah 8 dikurang 32. Kita dapat hasilnya negatif 18. Jadi T214 sama dengan 46 dan minus negatif 8. Untuk soal nomor 4, soal nomor 4, soalnya misalkan R kuadrat menuju R kuadrat dengan X 1 X2 sama dengan 22 X1 dikurang 11 X2 22 X1 dikurang 44 X2. Tentukan yang pertama kel 7 ERKT dan TRT. Tentukan KRT. Ruang kernel adalah himpunan semua X1, X2, elemen R, elemen R kuadrat, X1 dan X2 yang membuat T X1 dan X2 sama dengan 0,0. 22 X1 dikurang 11 X2 sama dengan 0. X 22 X1 dikurang 44 X2 sama dengan 0 ya berarti. Dari 22 X1 sama dengan 11 X2, maka maka X2 sama dengan 2 X1. Maka kernel T sama dengan X1 X2 elemen R kuadrat eh, X2 sama dengan X 2 X1 span matriks 1 dan 2. Tentukan untuk soal yang B. Untuk soal selanjutnya tuh. Tentukan RT, ruang hasil range. Gunakan bentuk vektor hasil. Jadi T X1 X2 sama dengan 2 X1 dikurang 11 X2 sama dengan X1-nya 22 ditambah X2 11 negatif 11. X2 22 X1 dikurang 44 X2 sama dengan X1-nya 22 dan X2
2, 44. Apakah tentukan apakah vektor di atas linear independen, misalnya misal eh, matrik -11 dan -4 sama dengan negatif 0,5 dikali matrik 22 dan 22 itu berarti tidak mungkin. Jadi kita akan menguji linear dependence. Determinan matrik 22 minus negatif 11, 22 negatif 44 sama dengan 22 dikali negatif 44 dikurang negatif 11 dikali 22 sama dengan negatif 968, 968 ditambah 242 sama dengan negatif 726. Tidak sama dengan nol. Jadi linear independen eh, jadi linear independen ruang hasil range kita dapatkan R kuadrat karena hasilnya dapat menjangkau dua basis vektor. Jadi R kuadrat R kuadratnya kita dapatkan menjangkau dua basis vektor ya. Untuk soal selanjutnya, untuk soal nomor 5. Misalkan A sama dengan matrik 1, 0, 0, 1 dan matrik B 0, 1, 1, 0. Pertanyaannya, apakah A, B, eh, dan AB matrik dapat didiagonalisasi secara ortogonal? Yang pertanyaan yang B, buktikan bahwa jika R dan S adalah matrik yang dapat didiagonalisasi secara ortogonal, apakah RS belum tentu dapat didiagonalisasi secara ortogonal? Untuk penyelesaian yang A, matrik A diketahui 1, 0, 0, negatif 1. Ini sudah diagonal dan karena simetris. A sama dengan A, A transfer A transfer, maka A dapat didiagonalisasikan secara ortogonal. A dapat didiagonalisasikan secara ortogonal berarti ya. Untuk yang B, matrik B, untuk yang matrik B 0, 1, 1, 0. Matrik ini simetris ya. B transfer eh, sama dengan B. Ciri matriks simetris selalu dapat didiagonalisasikan secara ortogonal. Berarti yang B dapat didiagonalisasikan secara ortogonal ya. Untuk matrik yang AB, hitung AB berarti dari hasil yang kita dapat tadi itu AB 1, 0, matrik 1, 0, 0, negatif 1 kali 0, 1, 1, 0 sama dengan matriks 0, 1, negatif 1, 0. Eh, Perhatikan AB transfer transfer sama dengan matrik 0, negatif 1, 1, 0. Tidak sama dengan AB. Berarti AB tidak simetris. Sehingga tidak dijamin dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Namun, kita perlu cek apakah AB normal. AB dikali AB transfer sama dengan matrik 0, 1, dan negatif 1, 0. 0, negatif 1, 1, 0 sama dengan 1, 0, 0, 1. AB transfer A dikali AB sama dengan 0, negatif 1, 1, 0 dikali matrik 0, 1, negatif 1, 0 sama dengan matrik matrik 1, 0,
nol satu nol satu. Karena AB dikali AB transport sama dengan AB transport eh, dikali AB, maka AB adalah normal. Sehingga dapat didiagonalisasi secara ortogonal. AB juga dapat didiagonalisasikan secara ortogonal ya. Untuk soal selanjutnya, yang B, jika jika eh, buktikan bahwa R dan S dapat didiagonalisasikan secara ortogonal, maka RS juga pasti bisa. Apakah pasti bisa? Jadi jawabannya tidak selalu, karena hanya jika RS dan komutatif artinya RS sama dengan SR, maka RS bisa didiagonalisasikan secara ortogonal. Jika tidak komutatif, RS belum tentu bisa. Contoh, contoh kontranya, ambil eh, nilai R matriks satu 0, 0 negatif satu dan S nol matriks nol satu nol 1 0. Keduanya bisa didiagonalisasi ortogonal, tapi RS nol matriks nol satu negatif satu nol bukan simetris. Dan meski normal, ini contoh di mana komutatif tidak berlaku karena RS tidak sama dengan SR. Jadi tidak menjamin ortogonal di diagonalisasi tanpa komputasi. Jadi eh, R dan S ortogonal diagonalisasiable, RS belum tentu orgonal ortogonal diagonalisasi. Untuk soal selanjutnya, nomor 6. Misalkan R pangkat 3 memiliki ruang hasil kali dalam eh, U, V sama dengan 3 U1 V1 ditambah 5 U V2 5 U2 V2 ditambah 2 U3 V3. Gunakan proses Gram-Smith untuk mengubah basis V1 sama dengan 101 V2 111 dan V3 matriks 110. Menjadi basis ortogonal terhadap hasil kali dalam tersebut. Jadi diketahui V U V sama dengan 3 U1 V1 ditambah 5 V2 U2 V2 ditambah 2 U3 V3. U matriks 1 V1 V2 dan V3. Jadi matriks awal S sama dengan matriks satu V2 1 V3. Lalu kita gunakan program Gram-Smith-nya dengan inner custom dengan inner produk custom. Untuk langkah yang pertama, kita akan menormalisasi vektor pertama. U1 sama dengan matriks 1 1 1. Lalu kita hitung hasilnya U1 sama dengan akar 3 dikali 1 kuadrat ditambah 5 dikali 1 kuadrat tambah 2 dikali 1 kuadrat. Hasilnya akar 3 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan akar 10. Untuk selanjutnya, kita akan mencari vektor ortonormal pertama. Eh, E1 sama dengan 1 per akar 10.
satu 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 matik satu satu satu. Untuk langkah yang keduanya tuh orto ortonormalisasi V terhadap E1. Hitung proyeksi V ke E1. Tuh proyek E1 V sama dengan E V E1 per E1 E1 dikali E1. Tapi karena E1 kuadrat sama dengan satu, maka proyek E1 V sama dengan V E1 dikali satu. Kita akan menghitung V E1-nya. Eh, V, E1 sama dengan 3 V dikali V1 dikali satu per akar 10 ditambah 5 dikali V2 dikali satu per akar 10 ditambah 2 V3 V3 dikali satu per 10 per akar 10 sama dengan 3 V1 tambah 3 tambah 5 V2 ditambah 2 V3 per akar 10. Jadi project E1-nya ini sama dengan 3 V1 ditambah 5 V2 di, dikali 5 V2 ditambah 2 V3 per akar 10 dikali satu per akar 10. Matrik dikali matrik satu sama dengan 3 V1 ditambah 5 V2 ditambah 2 V3 matrik satu. Untuk selanjutnya kita hitung vektor kedua ortonormal. Untuk menghitung vektor kedua ortonormal E aksen aksen 2 sama dengan V dikurang eh, pro- E1 V sama dengan matriks V1 V2 V3 dikurang 3 V1 ditambah 5 V2 ditambah 2 V3 per 10 dikali matriks satu. Aksen 2 sama dengan matriks V1 dikurang 3 V1 ditambah 5 V2 ditambah 2 V3 per 10. Untuk V2 dikurang 3 V3 V3 V1 ditambah 5 tambah 5 V2 ditambah 2 V3. V3 dikurang 3 V1 ditambah 5 V2 ditambah 2 V3 per 10. Untuk terakhir normalisasinya E2 sama dengan E aksen 2 per mutlak E aksen 2. Gitu. Baiklah, itu saja yang saya eh, sampaikan pembahasan mengenai ujian akhir semester aljabar linear elementer. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.